Shalom, jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali lagi bersama saya, TKS Yeni Yurike, dalam renungan firman Tuhan kita. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas yang menjadi dasar renungan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal pertama ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38. Lukas pasal pertama ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38. Tapi yang menjadi fokus kita dalam renungan hari ini terdapat pada ayatnya yang ke-38 yang akan saya bacakan bagi kita semua. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali sebuah perenungan ini, saya memiliki sebuah cerita di mana ada seorang gadis berusia 16 tahun, namanya adalah Jeanne Guyon. Ia dipaksa menikah dengan seorang pria yang cacat berusia 22 tahun. Namun dalam kehidupan rumah tangganya yang diidam-idamkan oleh banyak orang, pastinya sebuah kebahagiaan, penuh cinta kasih. Namun apa yang terjadi dalam pernikahannya, ia merasa sangat direndahkan. Suaminya kerap marah-marah atau bersikap kasar terhadap dirinya. Lalu ibu mertuanya juga seorang pengkritik yang kejam. Ibu mertua yang cukup kejam ditemui oleh Jeanne. Bahkan pembantu-pembantunya pada saat itu pun menganggapnya rendah. Namun meskipun ia telah berusaha keras membaktikan diri kepada suaminya, membaktikan dirinya kepada mertuanya, melakukan yang terbaik untuk suaminya dan mertuanya, ia tetap dikecam dengan kejam. Ia tidak menerima belas kasihan dari suami dan mertuanya. Ia terus-terus dikecam. Lalu yang paling penting, yang paling menyakitkan dialaminya pada saat itu, bahwa ketika sang suami melarangnya untuk beribadah ke gereja. Lalu apa yang harus ia lakukan? Yang ia lakukan selanjutnya, ia tetap menjaga hubungan baik dengan Allah. Ia mencari Allah melalui Alkitab dan beribadah secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, tidak bisa secara terang-terangan. Ia belajar bahwa keadaan yang ia alami saat ini bahkan sangat suram sekalipun, ia tetap berada dalam kondisi yang baik. Karena hubungannya dengan Allah masih tetap baik, masih tetap dijaga dengan baik. Dan ia masih berada dalam tangan Allah yang aman. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Jeanne, dengan judul "Mengalami Kedekatan yang Dalam dengan Yesus Kristus", ia menulis sebuah kalimat. Sikap berserah penuh kepada Kristus merupakan kunci untuk mendapat pemahaman yang sangat sulit dimengerti tentang apapun itu. Sikap berserah adalah suatu kunci dalam kehidupan rohani. Secara jasmani, ia tidak mendapatkan ketenangan. Ia tidak dapat mendapatkan rasa aman, rasa nyaman. Namun secara rohani, kehidupan rohaninya masih tetap aman di dalam tangan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan kehidupan kita? Kehidupan rohani kita ketika mengalami berbagai macam kesulitan. Bagaimana kita menanggapi keadaan-keadaan yang sulit dengan bersikap mau menerima itu dan berserah? Bagaimana jemaat sekalian?
Dalam Lukas pasal pertama ayat yang ke-38 berisi sebuah tanggapan dari Maria kepada malaikat ketika ia ditunjuk menjadi ibu dari seorang juru selamat. Ia yang akan mengandung anak dari Allah. Ia yang akan melahirkan juru selamat bagi kita. Yang pada saat itu dia masih belum bersuami. Ketika ia ditunjuk itu pasti ada rasa keraguan dalam dirinya. Apakah benar saya yang dipilih? Menghadapi situasi yang seperti itu, Maria mengucapkan kata kunci bagi kehidupannya saat itu. Satu-satunya cara yang ia miliki adalah dengan mempercayai kehendak Allah. Kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Kehendak Allah itu baik, kehendak Allah itu sempurna baginya. Ia mengesampingkan kehendaknya sendiri. Kalau bisa menolak, tentu saja ia akan menolak. Tapi dia tidak bisa menolak. Dia tidak berdaya. Dia tetap dengan sabar berserah hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Allah setiap hari, setiap saat. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Karena kita adalah tanah liat di hadapan Tuhan. Tidak ada bentuk, tidak ada bentuk. Tuhan yang membentuk kita, memoles kita, mengamplas kita. Sehingga menjadi pribadi yang baik. Pribadi yang berharga di mata Tuhan. Pribadi yang semakin baik di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan rohani pun semakin baik adanya. Semakin bergantung dan berserah hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Teladan yang sungguh baik bagi kita bagaimana Maria menerima dan berserah pada kehendak Tuhan. Kita pun, marilah kita sekalian jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menghadapi keadaan yang sulit kita pahami, yang mungkin saja sulit kita terima. Mari kita sama-sama berdoa seperti yang dilakukan oleh Maria. Dengan mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tuhan memampukan kita untuk terus berserah hanya kepada Tuhan. Karena orang yang berserah kepada Allah takkan pernah ditinggalkan oleh Allah. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, hari ini hari yang baik bagi kami. Karena kami senantiasa boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hari ini kami diingatkan kembali untuk terus berserah hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kami bukan siapa-siapa jika tidak melalui pertolongan Tuhan. Kami tidak mampu melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami untuk Tuhan pakai menjadi apapun yang Tuhan kehendaki dan yang boleh kami lakukan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Jadilah padamu, jadilah padaku seperti yang Engkau ingini Tuhan. Dilalui oleh Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin.